andai kita Ya, menilik begitu ya lebih jauh terlebih dahulu di saat Anda menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2004-2019, apakah memang fenomena yang sama juga pernah terjadi begitu dan apa upaya yang Anda lakukan pada saat itu? berbeda. Jadi pada saat saya menjabat menteri, yang terjadi justru oversupply, dalam arti memang pasar di luar negeri juga pada saat itu belum banyak meminta sawit sebanyak yang kita produksi gitu. Kemudian kami mengadakan pertemuan dengan Menteri Malaysia untuk membahas hal ini. Kemudian salah satu solusinya adalah kita harus mengembangkan biodiesel gitu. Kemudian kita tentukan berapa yang akan kita serap untuk menjadi biodiesel, kemudian berapa yang nanti untuk dilempar ke pasar gitu ya. Nah, dengan pengumuman ini mulailah pasar internasional itu bergerak ya merespon ini karena mereka juga khawatir kalau tidak kebagian sawit. Nah, alhamdulillah dengan strategi itu akhirnya harga itu menjadi baik lagi ya. Karena mereka juga khawatir nggak kebagian sawit dan kita memang sejak itu menyiapkan pendirian biodiesel ya pabrik biodiesel dan ya sampai sekarang itulah yang terrealisasi begitu. Oke, baik. Pak Anton, kalau kita perhatikan begitu dari kebijakan pemerintah di mana ekspor CPO juga sudah diberlakukan dan juga ditambah begitu. Tapi kalau kita perhatikan di lapangan nampaknya implementasinya juga rendah dan bahkan belum terlaksana dengan baik begitu. Apakah memang hal ini juga yang membuat tangki-tangki dari perusahaan yang memang mau mengekspor CPO juga menjadi penuh? Begini, ini sebetulnya dampak lanjutan dari pemberlakuannya DMO DPO ya. Jadi segala sesuatu yang didisrupsi, segala sesuatu yang ada distorsi, ini menimbulkan dampak. Ya. Nah, pada waktu itu kan juga ekspor di stop gitu. Jadi polisi-polisi seperti ini, menurut hemat saya kurang dilakukan kajian yang mendalam gitu. Apa dampaknya? Nah, hanya melihat dari satu sisi, satu sudut. Padahal sebetulnya ini dampaknya luas. Ketika kemudian kita tidak ekspor, maka pihak luar negeri tentu saja berusaha memenuhi kebutuhannya kan dari barat juga dia mencari dari sumber-sumber lain ya. Kemudian juga ini kaitannya juga dengan transportasi yang harusnya beralih dan tidak bisa sesegera itu untuk beralih lagi. Nah, ini kalau menurut saya seperti itu. Oleh karena itu apalagi sekarang ekspor dibolehkan, tapi DMO DPO masih juga diperlakukan. Ini terjadi distorsi lagi gitu. Sehingga ya inilah ya hambatan-hambatan yang seharusnya tidak perlu ada kalau kita menerapkan kebijakan yang tepat. Menurut hemat saya akibat kebijakan yang tidak tepat inilah sehingga apa yang terjadi sekarang. Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe ya